Perkenalkan, nama saya Muhammad Ade Putra Wijaya dengan NIM 1810211610093. Saya ingin menjelaskan konsep otonomi daerah dan penerapannya di Indonesia. Otonomi daerah adalah konsep yang diberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengutus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Prinsip ini ditetapkan untuk mempercepat pembangunan di daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat demokrasi lokal. Otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. 2. Prinsip pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan umum, pemerintahan konkurer. 3. Tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terhadap perbedaan signifikan dalam pembangunan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Daerah dengan sumber daya alam dan keuangan yang melimpah cenderung lebih maju dibandingkan daerah dan sumber daya yang kurang. Korupsi di tingkat daerah menjadi salah satu hambatan utama. Dana yang seharusnya digunakan pembangunan sering terjadi disalahgunakan oleh oknum pejabat di daerah. Lemahnya kapasitas aparatur daerah, kualitas sumber daya manusia di pemerintahan daerah seringkali tidak memadai yang mengakibatkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. 4. Contoh kasus konflik antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu contoh konfliknya adalah kasus pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta. Pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami ketidaksepakatan mengenai izin dan pelaksanaan proyek tersebut. Penyebab konflik ini termasuk perbedaan pandangan mengenai dampak lingkungan dan kepentingan ekonomi. Cara penyelesaian konflik ini adalah melalui mediasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta penyesuaian kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan lingkungan ekonomi secara seimbang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.